Berhala pertama di muka bumi. Berhala adalah suatu patung atau benda yang disakralkan, disucikan, dan disembah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berhala bermakna patung dewa atau sesuatu yang didewakan, yang disembah dan dipuja. Berhala juga dapat memiliki arti makhluk atau benda, seperti matahari, bulan, pohon, hewan, malaikat, orang soleh baik yang hidup maupun yang mati, yang disembah selain Allah Ta'ala. Berhala merupakan sumber dosa yang paling besar dan terburuk, yaitu kesyirikan. Bahkan berhala pertama di bumi yang dijadikan sesembahan bukanlah benda langit, alam atau hewan, melainkan penyembahan terhadap orang-orang soleh, yakni 5 pemuka agama dari umat Nabi Nuh alaihissalam, bernama Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uk, dan Nasr. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan mereka, kaum Nabi Nuh berkata, "Jangan kamu sekali-kali meninggalkan sesembahan-sesembahan kamu, dan terutama janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, Suwa, Yaguts, Yakuk maupun Nasr." Quran Surat Nuh ayat 23. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ini adalah nama-nama orang soleh dari kaum Nuh. Ketika mereka meninggal, setan membisikkan kepada kaumnya, "Buatlah patung-patung di bekas majelis-majelis pertemuan mereka sebagai simbol dan untuk mengenang kesolehan mereka. Kemudian namailah patung-patung tersebut dengan nama-nama mereka." Maka kaumnya melaksanakannya dan belum menyembah patung-patung tersebut. Ketika mereka meninggal dan ilmu telah hilang, maka patung-patung tersebut disembah oleh generasi setelahnya. Hadis riwayat Bukhari. Berhala, benda yang pertama kali dihancurkan Nabi. Ketika peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah, benda yang pertama kali dihancurkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berhala agar tidak dijadikan lagi sebagai sesembahan. Dengan adanya Fathu Makkah ini, Allah telah menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan menjadikannya kota yang mulia dengan tauhid dan suci dari segala bentuk peribadatan selain Allah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki kota Mekah, beliau tetap rendah hati dengan menundukkan kepala tanpa ada keangkuhan sambil membaca firman Allah, "Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Quran Surat Al-Fath ayat 1. Beliau kemudian mengumumkan kepada penduduk Mekah, siapa yang masuk masjid, maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sofyan, maka dia aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya, maka dia aman. Beliau terus berjalan hingga sampai di Masjidil Haram. Beliau tawaf dengan menunggang unta sambil membawa busur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala di sekeliling Ka'bah yang beliau lewati dan membaca firman Allah Ta'ala, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menyimpan dan memajang patung atau lukisan makhluk bernyawa di rumahnya. Hal ini tidak lain adalah sebagai bentuk preventif atau pencegahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar patung dan lukisan tersebut tidak untuk diagungkan, bahkan disembah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kamu tinggalkan, biarkan satu patung atau gambar bernyawa pun, kecuali kamu hancurkan, dan satu kuburan pun yang tinggi, kecuali kamu ratakan." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, beliau bersabda, "Malaikat pembawa rahmat, berkah, dan pengampunan tidak akan masuk ke rumah yang terdapat anjing dan lukisan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
lukisan yang bukan makhluk bernyawa seperti lautan, pegunungan, kubus, dan lainnya dari benda-benda mati tidaklah termasuk yang dilarang dalam hadis tersebut. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, "Jika engkau ingin melakukannya, maka buatlah pohon atau apa-apa yang tidak bernyawa." Hadis riwayat Muslim. Di antara faedah yang dapat kita petik dari penjelasan mengenai berhala di atas adalah bahwa berhala yang menjadi sumber kesyirikan pertama di muka bumi terjadi karena adanya pengkultusan terhadap orang soleh dan sikap gulu berlebihan kepada mereka. Semoga kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari perbuatan syirik dalam berbagai bentuknya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.